Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Vanessa Latisa Aurelia, mahasiswa Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 203251064. Pada pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai evaluasi strategi berdasarkan materi yang berada pada mata kuliah Manajemen Strategi kelompok D3 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Badrul Taufik, SAG, SEMM. Apa itu evaluasi strategi dan bagaimana karakteristik sebuah evaluasi strategi? Mari kita simak penjelasan berikut. Jadi, evaluasi strategi memiliki 3 kegiatan pokok. Yang pertama, perumusan strategi, yang dimana proses perumusan tersebut membutuhkan beberapa data dan fakta terkait dengan ruang lingkup kegiatan dan pengembangan usaha. Mulai dari visi dan misi, identifikasi kekuatan dan kelemahan, sekaligus potensi ancaman baik internal maupun eksternal perusahaan. Yang kedua, pelaksanaan strategi. Pada tahap ini, perusahaan sudah memiliki target tertentu, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Dimulai dari pembuatan kebijakan perusahaan, anggaran biaya operasional, penyusunan struktur organisasi yang tepat, pengalokasian sumber daya yang baik, hingga memotivasi karyawan untuk dapat maksimal dalam mencapai target yang ditentukan. Yang ketiga, evaluasi strategi. Tahap ini adalah tahap akhir yang cukup menentukan keberhasilan sebuah strategi bisnis. Setidaknya ada beberapa unsur pokok dalam evaluasi, yaitu mengkaji, mengukur, dan melakukan tindakan korektif. Evaluasi sangat perlu dilakukan sebagai upaya mempertahankan keberhasilan dan menghindari kegagalan pada masa yang akan datang. Jadi, evaluasi strategi merupakan cara paling efektif bagi pelaku bisnis untuk meninjau sejauh mana perusahaan bertahan dan berkembang dalam usaha mencapai tujuan strategi yang diinginkan. Dalam evaluasi ini, pelaku bisnis dapat mengetahui arah pergerakan strategi bisnisnya, sekaligus dapat membantu mengidentifikasi kekurangan dan mengambil langkah korektif apabila tidak sesuai dengan konsep awal. Terdapat 4 kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi suatu strategi perusahaan. Yang pertama, konsisten. Sebuah strategi tidak boleh menunjukkan tujuan dan kebijakan yang tidak konsisten. Perlu diperhatikan apakah operasi internal usaha yang meliputi pembelian, pemasaran, penjualan, operasional, dan pelayanan telah konsisten dengan alokasi sumber daya, serta apakah operasi internal tersebut juga telah konsisten dengan ekonomi pasar dan sasaran bisnis. Yang kedua, kesesuaian. Mengevaluasi kesesuaian strategi harus dilakukan entah itu dalam lingkungan terdekat ataupun yang lebih luas. Dan perlu diperhatikan beberapa hal seperti siapa dan di mana yang memungkinkan adanya potensi pelanggan, kekuatan ekonomi yang ada di pasar usaha, pemicu pelanggan untuk membeli, serta kendala yang ada dalam proses penyesuaian usaha. Yang ketiga, kelayakan. Dalam strategi perlu dipertanyakan uji kelayakannya dengan cara mengevaluasi sekaligus menganalisis apakah strategi usaha telah memiliki kemampuan menyelesaikan masalah dan membuat bisnis memiliki akses sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Yang keempat, keunggulan. Strategi yang baik sudah sepatutnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Caranya bisa dengan menganalisis apakah usaha memiliki nilai ekonomis yang melebihi para pesaingnya, atau dapat memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya dan kemampuan berbeda yang tidak dapat ditiru oleh pesaing. Selanjutnya ada kerangka kerja. Hal-hal yang harus dilakukan dalam kegiatan evaluasi strategi. Yang pertama, mengkaji ulang landasan strategi dengan cara mengembangkan revisi matriks IV dan EV yang memiliki fokus pada perubahan kekuatan dan kelemahan manajemen, pemasaran, keuangan, produksi, pengembangan, dan sistem informasi manajemen. Yang kedua, mengukur kinerja organisasi.
Proses ini mencakup dengan membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Penyelidikan dapat dilakukan jika terjadi penyimpangan dari rencana yang ditetapkan. Evaluasi kinerja individual dan melakukan pengamatan kemajuan yang telah dibuat ke arah pencapaian tujuan. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif. Hal ini membutuhkan perubahan yang menyeluruh dan memposisikan ulang demi masa depan perusahaan, misalnya perubahan struktur organisasi, pergantian karyawan, penjualan sebuah divisi, atau bisa dengan merevisi misi dari bisnis tersebut, atau membuat kebijakan baru yang dapat membuat perusahaan lebih efektif dan efisien dalam membuat kerangka kerjanya. Selanjutnya, balance scorecard, yang dimana merupakan alat yang digunakan dalam proses evaluasi strategi yang memungkinkan digunakan dalam 4 perspektif, yaitu kinerja keuangan, pengetahuan konsumen, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan. Dalam balance scorecard, diperlukan pertanyaan seperti seberapa bagus perusahaan yang mengalami perbaikan dari segi inovasi, kepemimpinan, teknologi, dan kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu, seberapa bagus perusahaan dalam mempertahankan bahkan meningkatkan kompetensi inti dan keunggulan kompetitifnya, serta adanya pertanyaan mengenai seberapa puas konsumen dalam menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Terdapat atribut utama sebagai kriteria evaluasi, yaitu manajemen, manusia, keinovatifan, kualitas produk atau jasa, kesehatan keuangan, tanggung jawab sosial, penggunaan aset perusahaan, investasi jangka panjang, dan kualitas manajemen. Biasanya perusahaan menggunakan 6 isu utama dalam mengevaluasi strategi. Yang pertama, konsumen. Yang kedua, manajer atau karyawan. Ketiga, operasi atau proses. Keempat, komunitas atau tanggung jawab sosial. Yang kelima, etika bisnis atau lingkungan hidup. Yang keenam, adanya isu keuangan. Meskipun sumber publikasi dari informasi evaluasi strategi sebagian besar mengupas bisnis yang besar dan sering terpublik, rasio komparatif dan informasi lain yang berkaitan tetap dapat digunakan untuk mengevaluasi bisnis kecil dan perusahaan milik pribadi. Sebaiknya dalam mempublikasi evaluasi bisnis harus secara mendetail agar mudah untuk dipahami dan dapat digunakan sebagai bahan dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi sebuah perusahaan. Evaluasi yang efektif itu seharusnya ekonomis, berkaitan dengan tujuan yang bermanfaat bagi penyelesaian tugas manajer. Selain itu, menyediakan informasi yang tepat waktu, karena setiap saat bisa saja para manajer membutuhkan informasi tersebut. Evaluasi strategi sebaiknya dirancang dengan menyediakan gambaran yang benar mengenai apa saja yang terjadi pada saat itu. Pada proses evaluasi, tidak boleh mendominasi keputusan, tetapi harus membangun pemahaman yang sama antar sesama karyawan. Dalam organisasi-organisasi besar, membutuhkan sistem evaluasi yang lebih detail karena lebih sulit dalam koordinasi yang terdiri dari berbagai divisi dan bidang fungsional yang berbeda. Dari sekian banyaknya sistem evaluasi, tidak bisa dianggap paling ideal, karena dalam menggunakan sistem evaluasi kita harus melihat karakter dari perusahaan, ukuran, gaya manajemen, tujuan perusahaan, serta masalah yang dihadapi. Fakta di lapangan dapat dijadikan acuan dalam menentukan strategi, karena jika hanya melihat sebuah data saja itu belum cukup efektif.
Sekian materi yang telah saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk semuanya telah menonton video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Maaf apabila ada kesalahan kata atau perilaku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.